Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kepribadian. Di hari ini pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah masuk dalam pertemuan yang keenam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas mengenai etika kerja individu dalam pengembangan organisasi. Ini tema yang sangat menarik sekali. Kita bicara tentang etika kerja individu dalam pengembangan organisasi. Etika kerja individu mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Lingkup etika kerja. 1. Sikap individu dalam perusahaan. 2. Sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan. 3. Hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya. 4. Hubungan antar sesama individu dalam perusahaan. 5. Hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya. 6. Hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Interaksi individu dalam organisasi. 1. Menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi. 2. Membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal usul, hambatan fisik atau mental, gender, dan usia. 3. Meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. 4. Menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Yang kelima, membuat para individu dalam perusahaan mendapat informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Yang keenam, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan, konsisten dengan misi dan visi perusahaan untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya. Ketujuh, mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat sehingga tersedia SDM dengan kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan. 8. Memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik serta memberikan imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas. 9. Tidak boleh memaksa, mempengaruhi dan atau melarang keterlibatan individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai
pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Hakikat etika 1 merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku atau ucapan yang dianggap baik, lazim dan patut untuk dilakukan. Kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku ataupun ucapannya. Norma etika 1, jujur, ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, tidak curang, dan lain sebagainya. 2, adil, arif, bijaksana, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak. 3, tepati janji, sumpah, ikrar, komitmen, fakta, integritas. 4, taat aturan, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. 5, tanggung jawab, tanggung hasil dan resiko, memperbaiki diri. 6, responsif, cepat tanggap, mengantisipasi dan ambil tindakan segera. 7, hati-hati, jaga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian masyarakat. 8, sopan santun, sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam berhubungan. Mengembangkan etika di tempat kerja. 1, menerapkan tingkah laku etis pemimpin atau manajer sebagai model peran atau role model. 2, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. 3, mengembangkan kode etik. 4, menyediakan pelatihan etika. 5, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. 6, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota-anggota yang baru. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. 3 tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi ada 3 tingkat. Yang pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible. Cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. 3, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. 3 konsep nilai. Kita lihat 3 konsep nilai. Yang pertama, nilai keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. 2, nilai yang mendukung atau espouse values. Nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Misalnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. 3, nilai yang diperankan atau innate values. Nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Misal sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Selanjutnya, 5 komponen penting definisi nilai. 1, nilai adalah kepercayaan.
2, mengenai perilaku yang dikehendaki. 3, keadaan yang amat penting. 4, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Dan yang kelima, urut dari yang paling relatif penting. Nilai-nilai organisasi, dasar budaya organisasi. Faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama, pengalaman organisasi atau organizational experience merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Yang kedua, pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip norma keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Fungsi utama budaya organisasi. 1, sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu. Setiap komponen internal organisasi. 2, sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. 4, fungsi budaya organisasi secara internal. 1, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. 2, memudahkan komitmen kolektif. 3, mendukung stabilitas sistem atau hubungan dan hubungan sosial antar personal. Yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Sifat budaya organisasi. Kita lihat di sini sifat budaya organisasi. Budaya organisasi yang adaptif. Budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Budaya organisasi yang tidak adaptif. Budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? 1, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. 2, mendesainkan ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. 3, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. 4, sistem penghargaan, simbol atau status, simbol status, dan kriteria promosi. 5, cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. 6, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. 7, teladan sikap pimpinan. 8, melalui sistem dan prosedur organisasi. 9, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Jenis-jenis budaya organisasi, budaya komunal, budaya network, budaya mercenary, dan budaya fragmented. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk menggali ilmu demi mencapai kesuksesan bersama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.